Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat dan masih bersama saya Kara Fahmi dan juga Dr. Else serta Agung, dan kita masih membahas mengenai yang namanya SLE ataupun juga lupus ataupun juga penyakit autoimun ya yang menyerang tubuh tentunya. Nah, kita kembali berbincang tentunya di segmen terakhir kali ini tentang yang namanya penyakit lupus itu sendiri. Nah, kalau untuk penyakit lupus ini bisa dokter atau juga Agung yang menjawab ya. Nah, untuk perawatannya sendiri itu seperti apa dokter untuk perawatan yang udah terkena penyakit lupus ini perawatan yang baiknya itu seperti apa gitu loh? Ya, kalau dibilang perawatan sih nggak ada treatment khusus sih. Oh, nggak ada ya? Cuman karena dia autoimun, jadi memang PHBS-nya yang perlu ditingkatkan. Perilaku hidup bersih dan sehat. Okay. Jadi artiannya memang makanannya betul-betul yang sehat ya, karena dia autoimun tadi. Takutnya kalau kita makan yang sembarangan, misalnya makanan yang nggak sehat, junk food lah istilahnya, atau zat-zat kimia atau pakai penyedap dan lain-lain, itu bisa mencetus dari autoantibodinya itu semakin meluas atau semakin memperparah dari lupusnya ya. Dan kalau emang dianya sensitif terhadap cahaya matahari, mungkin kalau mau keluar rumah harus pakai topi, kacamata atau pakai baju yang panjang seperti itu ya. Kalau yang lain-lainnya sih, yang paling penting sih pengobatannya. Pengobatannya yang teratur, minum obatnya yang teratur, nanti kontrol ke dokternya yang teratur, seperti itu. Kalau yang lain sih ngikutin PHBS seperti biasa. Oke, PHBS seperti biasa ya. Oke, nah operasi diperlukan nggak kalau untuk penyakit kayak gini? Kalau operasi sih tergantung dari organ yang diserangnya. Misalnya kayak tadi, misalnya kalau udah menyerang paru-paru, kalau emang ada efusi pleura tadi udah nyampe ke sana, ya pasti dibutuhkan tindakan invasif, misalnya mengeluarkan cairan di paru-parunya. Terus kalau memang ada perikard yang di jantung, kalau emang ada gejala yang di jantung yang butuh operasi, itu tergantung dari sejauh mana lupus ini menyerang organnya, dan nanti organ yang terkenanya itu muncul lagi manifestasi klinisnya apa. Oh gitu. Kira-kira nih di usia berapa sih dokter muncul autoimun ini sendiri? Kalau tadi kan dibilang bahwa kalau usia dewasa itu sering muncul, terus anak-anak juga ada muncul. Nah, usia yang mungkin paling rentan, yang mungkin sering muncul autoimun sendiri, yang kalau dari kecil tuh nggak ada apa-apa nih, terus tiba-tiba usia sekian itu baru muncul, itu penyebabnya karena apa dan kenapa di usia itu gitu loh dok? Kalau paling banyak sih ya, kalau data nasionalnya sih belum ada gitu ya, atau mungkin saya yang belum tahu seperti itu. Tapi kalau waktu koas, waktu pendidikan dulu ya, yang paling banyak itu umur 35 sampai 40. 35 sampai 40 ya. 40. Kalau di kulik-kulik kenapanya, yang pertama tadi, pas di kulik-kulik ternyata memang ada genetik. Kulik-kulik lagi, ternyata memang perilaku hidup bersih sehatnya itu memang tidak baik. Misalnya, memang saya dok dari SMP udah merokok, memang saya dok dari SMP udah minum alkohol, memang dok saya minum obat-obatan terlarang. Biasanya sih ke sana larinya. Gitu. Tapi kalau penyebab pastinya itu masih seputar genetik. Oke, terus kenapa munculnya baru umur 35 sampai 40 gitu? Kalau umur dari usia remaja gitu itu kenapa harus begitu, Dok? Kalau untuk sementara sih karena ada penjelasannya nggak sih? Nggak, kalau secara ilmiahnya itu masih sekitar genetik, dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti itu ya. Nah, ibaratnya itu dengan perilaku hidup bersih sehat kita yang jelek, jadi dia menabung, baru dia merusak salah satu antibodi kita, barulah dianya itu kayak apa ya, kalau saya sih menganalogikannya dia marah, barulah dia muncul penyakit ini. Sama sih kayak misalnya kenapa sih seseorang itu tiba-tiba batuk, pilek gitu kan,
ada faktor lingkungannya, faktor yang lain-lainnya sama sih. Oke, nah kita ke Agung mungkin ya. Dan tadi diam aja ini ya kan, aduh. Oke, nah Gung, kalau misalnya ada pasien yang datang ke Vaskes ya, ke Vaskes itu dengan penyakit yang tadi dibilang sama dokter, mungkin ada ruam kemerahan dan lain sebagainya, itu tindakan pertama yang dilakukan di Vaskes itu apa sih gitu loh? Yang pastinya kalau memang kondisi pasiennya udah ada butterfly tadi, pastinya kami dari pihak puskesmas seperti kita berdua memang dari Dr. Elsa juga dari puskesmas langsung mengarahkan ke dokter gitu Bang. Jadi tapi rutenya memang tetap datar dulu. Jadi dijelaskan dulu seperti apa keluhannya. Kalaupun memang udah kondisinya mengarah ke penyakit lupus, mungkin dokter sudah memberikan terapi amnesiasi. Terus kalaupun memang harus dirujuk, baru kita dari bagian rujuk bikin rujuk ke mana gitu, khusus ke penyakit kulit atau spesialis penyakit dalam gitu. Oh gitu. Nah sebelum ke kesimpulan nih dokter nih, untuk pengobatannya sendiri yang paling ampuh mungkin ya, itu pengobatan dari luar untuk kayak salep dan sebagainya atau dari dalam dok? Dari dalam. Dari dalam, itu kenapa? Karena karena dia inflamasi tadi ya, inflamasi karena dia autoimun tadi berarti kan di dalam, di dalam terus terbentuklah inflamasi, inflamasi berarti peradangan dari dalam juga, makanya salah satu pengobatannya itu adalah kortikosteroid. Kortikosteroid berarti dianya itu anti radang, jadi dia mencegah peradangan yang terlampau semakin meradang. Nah kita mencegah itu dan supaya tidak terkena ke organ-organ lain. Kalau untuk pengobatan dari luar itu tergantung manifestasi klinisnya. Misalnya kalau dia manifestasinya kulit, mungkin kita butuh salep dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk pengobatan lupus itu sendiri itu oral ya, obat-obatan dari dalam. Oke, tadi kan ada ruam kemerahan, ada yang bercak-bercak merah di pipi segala macam itu bisa hilang nggak sih dok? Kalau ada sih, ada yang hilang tapi nggak tetap berbekas, meninggalkan bekas seperti itu. Kalau hilang 100% sih sejauh ini belum ketemu pasiennya, tapi dengan dianya itu intinya lupusnya terkontrol. Kalau lupusnya itu terkontrol, nanti manifestasi klinisnya itu juga nanti akan semakin ringan, semakin menghilang, semakin sembuh. Oh gitu, berarti nggak bakal jadi bekas umur hidup gitu ya? Banyak ya? Laser sekarang ya. Iya benar. Itu beda lagi nanti ya. Harus ke dokter kecantikan gitu kan. Oke. Baik, nah kita ke kesimpulan dokter dengan kesimpulan kita hari ini. Oke, jadi harapannya untuk pemirsa TVRI di rumah setelah menonton yang episode hari ini tentang lupus, jadi kalau memang ada saudaranya, ada tetangganya yang sakit lupus, tolong jangan dijudge adalah sakit kutukan atau sakit dibuat-buat orang seperti itu. Jadi sama-sama kita merangkul orang yang sakit lupus ini, pasien lupus ini, kita harus support supaya nanti dia treatmentnya atau pengobatannya itu dia maksimal, nanti evaluasinya juga maksimal, nanti bisa ke kesembuhannya. Oke, dari Agung silakan. Oke, seperti biasa ya, kita tadi udah bahas tentang saluri tadi Bang. Jadi bukan hanya dari diagnosa dokter juga, kita juga bisa mendiagnosa juga dengan saluri tadi, periksa lupus dengan sendiri. Kalaupun ada keluhan mengarah ke lupus, jadi harus lebih aware untuk masyarakat yang di rumah, segeralah datang ke fasilitas pelayanan tingkat pertama karena pada dasarnya penyakit lupus ini tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Gitu. Oke, cukup ya. Cukup, baik. Baik pemirsa di rumah, tentunya kita harus lebih aware lagi tentang namanya penyakit autoimun dan juga lupus. Dan kalaupun ada ciri-ciri yang tadi sudah kita sampaikan dari awal hingga akhirnya ya dengan Dr. Elsa dan juga dari Agung juga, itu harus langsung